Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 5 di tahun pelajaran 2021-2022. Dalam materi yang pertama ini kita akan membahas ketika Allah bercermin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Tuhan. Laki-laki dan perempuan adalah gambaran. Bantulah kami agar sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita baru saja mengawali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak ada pertanyaan nih. Ketika kalian bercermin, apa yang kalian lihat? Ayo, kira-kira apa ya? Ketika saya bercermin, apa yang saya lihat ya? Ada yang tahu? Ya, ini ya, ada di dalam gambar ini. Ketika kita bercermin, yang kita lihat adalah ya diri kita, tubuh kita, yaitu kita bisa melihat wajah kita, mata, hidung, telinga, tubuh, kepala, rambut, tangan, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika kita bercermin, yang kita lihat adalah tubuh kita ya. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kita bisa melihat itu semua kalau kita sedang bercermin. Nah, anak-anak, pada saat bercermin, kita mampu menemukan kemiripan atau persamaan dengan orang tua kita. Nah, misalnya anak-anak ya, wajah saya mirip dengan ayah atau ibu. Dalam hal fisik tertentu dan perilaku, diriku merupakan gambar dari orang tuaku. Nah, kemudian tingkah lakuku menjadi cerminan dari tingkah laku orang tuaku. Itulah mengapa orang sering mengatakan anak ini mirip sekali dengan ayah atau ibunya. Nah, jadi pada saat bercermin kita mampu untuk menemukan kemiripan kita dengan orang tua kita. Dari mulai wajah, dari mulai fisik, sampai perilaku kita. Nah, jadi kata citra, gambar dan rupa berarti cerminan atau menyerupai baik secara fisik atau tingkah laku. Nah, itu ya anak-anak. Apa yang dilihat oleh Allah ketika bercermin? Nah, ketika Allah bercermin, apa ya yang dilihat? Ketika Allah bercermin, bayangannya adalah manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi, gambar dan rupa Allah dalam cermin adalah laki-laki dan perempuan. Maka Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kita akan melihat lebih dalam lagi dalam kitab Kejadian ya anak-anak. Mari kita lihat bersama-sama. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kita bersama-sama membaca ya di ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia.
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu bunyi dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, anak-anak. Manusia diciptakan secitra atau serupa dengan Allah, gambaran Allah. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan agar beranak cucu dan agar berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas binatang merayap. Manusia dapat berkuasa atas makhluk lain karena ia mirip dengan Allah dan berbeda dengan makhluk lainnya. Nah, itu ya anak-anak. Maka perbedaan manusia dengan makhluk lainnya ialah kalau manusia itu memiliki daya cipta, pikiran, ada rasa, perasaan, dan karsa, yaitu kemampuan. Itulah kemiripan manusia dengan Allah. Untuk itu, jika manusia menggunakan daya cipta, rasa, dan karsanya, ia menjadi mirip dengan Allah. Maka sebagai citra Allah harus berperilaku dengan menggunakan daya cipta dan karsanya untuk tujuan yang baik, anak-anak ya. Nah, sudah jelas ya, sudah tahu ya antara perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Kalau manusia itu memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kemampuan. Kalau makhluk Tuhan lainnya tidak memiliki itu, maka kita dikatakan mirip dengan Allah. Maka kita harus menggunakan apa yang kita miliki untuk tujuan baik. Anak-anak, mari kita merefleksikan pelajaran kita hari ini. Apakah perbuatanku mewujudkan daya cipta, rasa, dan karsa yang saya miliki? Apakah perbuatanku selama ini menyerupai perbuatan baik Allah? Silakan kalian merefleksikan, merenungkan. Nah, baik anak-anak, setelah kalian merenungkan pelajaran hari ini, Bapak memberikan tugas. Silakan kalian kerjakan tugas ini dengan baik, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh meskipun dalam masa pandemi ini ya. Kita tidak bisa tatap muka, tetapi kalian harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai seorang pelajar. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Namun sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Ajarilah kami untuk menjadi pribadi laki-laki dan perempuan secitra dengan Engkau dan tentunya menjalankan perintah-Mu dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kalian, bahwa kalian diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan secitra dengan Allah, serupa dengan Allah.
Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.